Halo semua, ketemu lagi nih di acara podcast JTI Inovasi. Pada acara podcast kali ini kita kedatangan dua narasumber. Boleh memperkenalkan diri, Pak? Terima kasih Mbak. Eh, Halo teman-teman, nama saya Aditya Tarifianto. Saya dosen dari jurusan Teknologi Informasi dan rekan saya. Ya, terima kasih. Nama saya Muhammad Angga Gumilang. Saya juga dosen jurusan Teknologi Informasi. Nah, pasti mungkin ada yang masih penasaran nih sama Pak Aji, sama Pak Angga juga nih. Nah, Pak Aji ini merupakan salah satu dosen jurusan Teknologi Informasi, juga kepala lab, dan kemarin ini sempat jadi juri nih Pak di KMIPN. Sedangkan Pak Angga sendiri juga merupakan salah satu dosen jurusan Teknologi Informasi, juga sempat banyak membimbing para mahasiswa ikut kompetisi ini. Bisa diceritakan nih Pak, bagaimana Bapak bisa menjadi juri? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pengalaman saya menjadi juri di kompetisi nasional itu berawal dari tahun 2018 saat kompetisi KMIPN itu pertama kali dilaksanakan di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kemudian ada pihak panitia di sana yang menghubungi Politeknik Negeri Jember dan meminta untuk mendelegasikan salah satu dosen menjadi juri. Saya ingat betul waktu itu ketua jurusannya adalah Bapak Wahyu Kurnia Dewanto yang saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan. Kemudian beliau mendelegasikan saya sebagai juri yang terlibat di KMIPN, dan sejak saat itu hingga tahun ini, tahun terakhir kemarin, alhamdulillah setiap tahun saya masih dipercaya untuk menjadi salah satu dewan juri di KMIPN. Seperti itu. Nah, untuk Pak Angga sendiri nih, gimana sih Pak kok bisa banyak membimbing para mahasiswa ikut kompetisi? Oke, kok bisa banyak membimbing biar lolos kompetisi gitu ya? Iya Pak. Oke, yang pertama itu saya selalu terbuka ya, terbuka dengan semua kreativitas yang ide-ide mahasiswa itu yang pertama. Saya open terhadap semua ide yang mahasiswa. Terus yang kedua, biasanya itu saya suruh mahasiswa untuk membaca dulu. Saya yakin sih Mbak, kalau Mbaknya mau ikut lomba, baca panduannya dulu nggak? Pasti baca Pak. Soalnya Pasti baca. kalau nggak baca panduannya pasti bingung Pak nanti Pak Nah, kalau ikut kompetisi. Panduan itu dipakai sebagai goalnya. Ini loh gawang kita. Nah, tugas dosen pembimbing di sini adalah biar kita bisa mengachieve goal tersebut. Ya, mengachieve goal tersebut. Tentunya Bapak tidak hanya saya sih sebenarnya, Pak Aji dan Bapak Ibu dosen di jurusan Teknologi Informasi itu punya ramuan tersendiri biar mahasiswa itu biar banyak lolos di situ. Nanti kita bisa bahas deh, Mbak. Oke, lebih detailnya. Oke. Untuk Pak Aji nih Pak, Oke. pengalaman Pak Aji jadi juri itu seperti apa Pak pengalamannya? Luar biasa Mbak. Jadi kalau saya bicara soal pengalaman saya sebagai juri, itu adalah satu hal yang harus saya syukuri gitu ya secara pribadi, karena ternyata dengan menjadi juri saya juga belajar banyak hal. Bisa belajar dari sesama dewan juri, apalagi di kompetisi yang pernah saya ikuti, saya bertemu dengan beberapa dosen dari perguruan tinggi lain yang beliau juga sangat berpengalaman menjadi juri di kompetisi yang lain juga, sehingga saya banyak belajar bagaimana cara menjadi juri yang baik, menerapkan rule dan kemudian menilai peserta dengan fair gitu ya. Kemudian saya juga bisa belajar dari para peserta nih, belajar bagaimana produk ataupun karya mereka yang disajikan kepada dewan juri. Juga belajar dari panitia penyelenggara, jadi bagaimana melayani orang banyak, bagaimana mensukseskan acara, dan banyak hal lain lagi. Terutama ya bonusnya bisa jalan-jalan Mbak, bisa keluar kota, keluar pulau gitu ya, dengan status sebagai dewan juri tadi. Otomatis kami disambut dengan cara yang berbeda lah tentunya dengan tim panitia. Seperti Jadi itu. spesial nggak Pak, kalau juri itu kan selain berprestasi bisa kemana-mana Ya. gitu Pak. Ya itu satu privilege yang luar biasa di diri saya gitu ya, sebagai pengalaman saya menjadi juri itu. Kalau untuk Pak Angga sendiri nih Pak, pengalaman Pak Angga membimbing mahasiswa-mahasiswa ikut kompetisi Pak. Oke, Bagaimana? pengalamannya Banyak berarti Pak. banyak dari yang suka duka, Wah, asam manis. Mau yang mana dulu? Oh, yang mana dulu? Yang sukanya dulu Pak, Oke, sukanya. sukanya. Oke, yang suka itu yang pasti bangga ketika kita ya, mungkin Pak Haji, saya dan Bapak Ibu dosen yang lain itu ketika kalian ikut lomba, menang apalagi jadi finalis menang itu
bangga sekali. Walaupun kita nggak dapat material apapun ya. Ya, Nah, secara ini mungkin material bukan Iya. hal utama ya. iya, tapi kebanggaan itulah yang tidak ternilai gitu lah ya. Menyambung dari pernyataan Pak Aji tadi, biasanya sih dukanya itu mahasiswa itu kalau ketemu lomba Oke. itu motivasinya nggak full gitu loh. Jadi- Saya selalu bilang nih Pak Aji, kamu mau ikut beneran atau enggak? Kalau kamu cuman main-main saja, istilahnya kalau mau mainan air cuman ciprat-cipratan saja, mending jangan, buang-buang waktu ya. Saya selalu memotivasinya dari awal seperti itu. Enggak Pak, kami mau ikut, ya sudah nyemplung sekalian biasanya seperti itu. Berarti harus yakin ya Pak. Harus yakin dong Yakin. terutama. Dan motivasinya tadi, nyambung dari Pak Aji tadi, motivasi, ini loh ada lomba di Batam, kamu mau nggak jalan-jalan gratis lah? Biasanya mahasiswa itu langsung, Iya, Pak. Nah, kayak gitu. Nah kayak gitu sih kalau suka dukanya. Kalau untuk Pak Aji sendiri Pak, bisa diceritakan suasana atau atmosfer selama menjadi juri di Batam KMIPN kemarin nih Pak. Oke, seru sih. Atmosfer itu seru. Jadi bahwasannya ini penting nih buat teman-teman yang mungkin belum sama sekali pernah mengikuti lomba, Iya. terutama dari kita yang baru ya Pak Angga ya. Apa itu? Baik saya sebagai juri dan saya rasa mungkin Pak Angga sebagai pembimbing itu pasti ketika mengikuti lomba itu akan merasakan suasana yang luar biasa. Yang pertama jelas suasana kompetisi. Setiap orang datang ke sana pasti ingin menjadi yang terbaik. Iya. Apakah secara personal, secara membawa nama alma mater ataupun produk, itu pasti. Sehingga saya yakin ada yang membawa atribut kedaerahannya untuk mengangkat gitu ya nilai tampilannya dan lain sebagainya. Tetapi ada hal istimewa yang menurut saya menjadi patut untuk diikuti sebuah kompetisi itu ketika kita atau teman-teman nanti berkumpul dalam sebuah kompetisi juga terjalin persaudaraan yang kuat. Ya betul Pak Angga ya? Antar peserta dari perguruan tinggi yang berbeda misalkan, baik dosennya dengan sesama dosen yang lain, peserta dengan peserta yang lain. Jadi di luar kompetisi harus mengejar siapa yang terbaik sebagai juara, di sisi lain bisa menambah silaturahmi dan kalau bahasa kita mungkin networking gitu ya. Relasi Pak. betul, relasi. Sehingga nextnya kadang kita berawal dari rival dalam sebuah kompetisi bisa menjadi rekan nih. Apakah itu berkolaborasi dalam riset ataupun kemudian lain sebagainya, saya rasa banyak hal positif, menambah teman gitu ya, menambah pengalaman. Kadang justru ketika kita mendengarkan cerita bagaimana perjuangan peserta lain sampai ke sana, ada saat-saat dimana kita harus lebih bersyukur bahwa kampus kita lebih baik atau bersyukur dalam hal yang lain-lain. Jadi suasana-suasana itu, mohon maaf saya harus bilang, nggak akan pernah didapat nih kalau teman-teman cuma ada di kampus sendiri gitu. Ayo berani keluar untuk menjalani Ikut kompetisi. kompetisi, Itu ya. kalau dari sudut pandang saya sebagai juri. Gitu. Berarti enak banget ya Pak ikut kompetisi itu sebenarnya Pak. Sangat enak dan banyak sekali keuntungan yang bisa diambil. Gitu. Dari Pak Angga sendiri nih Pak, apa kendala selama memimpin dari mahasiswanya atau dari di sananya tuh kendalanya seperti apa itu Pak? Oke, kendala ya. Kendala dan hambatan itu mungkin dari mahasiswanya sendiri sih. Namanya juga kita mau ikut lomba ya. Seperti yang bilang Pak Haji tadi, lomba itu kita ketemu dengan finalis yang macam-macam nih ya. Kadang mahasiswa itu tidak siap ya, tidak siap berkompetisi malah. Belum punya mental juara. Itu sih yang defaultnya ya Pak Haji ya. Memang itu harus dilatih. Jadi Mental berarti Pak ya? mental. Jadi memang itu harus dilatih. Memang kalau maba mungkin masih malu-malu, mungkin kurang confident, satu kali lomba kalah it's okay ya. Tapi mental juara itu dicoba lagi, tahun depan ikut lagi. Nah tahun depan itu bisa jadi better and be the best. Jadi jarang sekali anak bisa tiba-tiba menang tanpa proses. Nah kendalanya itu bagaimana kita melatih itu sebenarnya. Melatih kedisiplinan, mengasah kemampuan critical thinkingnya, mengasah idenya. Nah itu kita perlu banyak waktu untuk berdiskusi ya, Jadi kalau saya menerapkan minimal 1 minggu itu ketemu 1 kali. Kalau memang Anda serius untuk ikut lomba. Nah kendalanya mahasiswanya motivasinya naik turun. Nah itu jadi dari niat dan motivasi itu sendiri sih sebenarnya kok dari mahasiswa. Tips dari Pak Haji nih,
buat mahasiswa yang ingin ikut kompetisi atau ingin berprestasi? Bagaimana Pak? Saya sebagai ini ya juri ya, mungkin nanti Iya. kalau tipsnya sebagai pembimbing Beda. ahlinya Pak Angga nih. Siap. Oke, gini teman-teman, bahwa menyambung apa yang disampaikan Pak Angga terkait dengan mentalitas. Pertama ya, begitu mahasiswa tidak ingin mengikuti kompetisi, berarti saat itu kemungkinan dia jadi juara tertutup. Jadi kemauan dulu nih pertama. Begitu kemauan kuat, silahkan lakukan prosedur-prosedur persiapan, mengasah hard skill, mencari dosen pembimbing yang kompeten, menuangkan ide secara kreatif, dan ikuti aturan. Itu tips. Masalah mengikuti aturan kadang itu menjadi sebuah kelemahan tersendiri bagi mahasiswa. Contoh, tadi mungkin di poin yang awal-awal, Iya. bagaimana kesiapan tim mahasiswa terutama di dalam memahami dan mentaati aturan. Setiap kompetisi biasanya diikuti dengan buku pedoman, dan seberapa kita bisa mentaati aturan yang ada, karena bisa jadi satu poin yang ada di dalam aturan dan tidak diikuti oleh peserta itu bisa menjadi satu kelemahan dan mudah bagi juri untuk mengeliminasi peserta tersebut, gitu ya. Nah, biasanya Pak Haji, boleh dipotong? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, biasanya Pak Haji, mahasiswa itu jarang membaca buku pedoman. Kurang mau gitu Iya, ya. kurang mau. Biasanya sih mahasiswa itu Ya. datang-datang, Pak, kami mau ikut ini, panduannya ini. Kamu sudah baca belum? Belum, Pak. Nah. Jadi nggak sesuai nggih Pak? Ya, Nggak jadi sesuai. pada kompetisi itu ya teman-teman, bahkan untuk hal-hal yang mungkin bagi mahasiswa sepele, contoh ada kompetisi dengan format idenya harus ditulis dalam bentuk proposal. Batang tubuh format proposal itu kadang tidak diikuti sesuai panduan. Itu mudah bagi kami kalau saya berdiri sebagai juri, mudah untuk mengeliminasi. Berikutnya, mentalitas juara. Mohon maaf, kadang pengalaman yang pernah dialami oleh Pak Angga, misalkan membimbing sebuah tim, lalu di tahun ini kalah misalkan. Iya. Terus yang juara umum atau yang banyak menyandang juara misalkan perguruan tinggi A seperti itu ya, saya umpamakan saja. Terus teman-teman kemudian mentalnya down. Wah, kalau saya ikut lagi nanti ketemu perguruan tinggi A kalah lagi nih. Itu yang sebenarnya salah total. Kenapa? Karena masalah regenerasi itu menjadi masalah semua perguruan tinggi. Artinya begini, Iya. perguruan tinggi A tahun ini bisa jadi juara, belum tentu tahun depan bisa juara lagi. Tergantung generasinya nggih Pak? Betul, karena timnya bisa jadi kan sudah lulus dan lain Iya. sebagainya. Adik kelasnya bisa jadi belum sekuat kemampuan si kakak kelas. Iya. Itu celah bagi saya. Artinya mahasiswa, misalkan mahasiswa kita nih di Politeknik Negeri Jember bisa jadi menyalip dan punya kans untuk juara. Sehingga bagi saya seorang juri melihatnya setiap tahun kemampuan perguruan tinggi itu selalu diawali dengan kondisi yang merata. Iya. Nah, tinggal bagaimana setiap tim ini kemudian bisa mempersiapkan secara baik. Kalau mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Angga sebagai dosen pembimbing. Jadi tips saya itu ya, pertama adalah taati aturan, kemudian mentalitas dijaga, dan pada saat perform, khususnya misalkan di babak final, maksimalkan segala potensi yang dipunya seperti itu. Jangan malu misalkan. Makanya kayak public speaking, kemudian soft skillnya itu harus dijaga betul ya, Iya. dijaga betul dan dilatih gitu. Itu akan menjadi poin-poin bagi dewan juri untuk melihat antara tim satu dengan tim yang lain mana yang lebih unggul. Selain apa itu produk hard skill yang diperlukan, soft skill itu juga penting ya Pak diperlukan. Sangat penting gitu. Iya. Mungkin nanti Pak Angga bisa lebih detail deh membahasnya. Dari Pak Angga. Boleh menyambung dari Pak Silakan, Haji tadi. Bisa, Pak. silakan. Dari Pak Haji tadi menarik ya. Kalau kita itu mungkin mayoritas ya, kita belum punya namanya budaya kompetisi, Pak. Ya. Ya. Yang bilang tadi maba ikut ya, belum menang mungkin, ya sudah berhenti, mabanya lagi, adik tingkatnya lagi, ikut lagi. Nah, kalah berhenti. Nah, it's okay sih menurut saya, kalah menang di kompetisi itu enggak masalah. Tapi yang terpenting saya selalu bilang, mungkin Pak Haji juga bilang, Rek, ketika kalian pulang dari lomba, tolong tularkan ke adik tingkatmu atau seangkatanmu. Karena kami
sebagai dosen pembimbing itu biasanya orang yang datang lagi, mahasiswa yang datang lagi itu kemampuannya standar lagi. Berbeda. Berbeda. Kita mulai train atau melatihnya itu membimbingnya dari awal lagi. Nah, kalau misalnya nih, mungkin kita diskusi lebih dalam nih Pak Haji. Gimana kalau kita membuat budaya kompetisi? Jadi orang yang sudah ikut kompetisi ya, mungkin tahun yang lalu ikut final, itu wajib membuat seminar kah, sharing session kah ke adik tingkatnya, biar mereka termotivasi dan pengalamannya ditularkan ke adik tingkatnya. Jadi ketika kita didatangi oleh mahasiswa yang akan mengikut lomba, itu kemampuannya sudah di atas. Menambahkan ya, jadi insya Allah kalau di jurusan teknologi informasi seperti yang kita tahu bersama, Bapak Hendra Yofi Rizkiawan selaku ketua jurusan dan juga sudah didukung oleh Bapak Wakil Direktur bidang 1 dan 3, kita sudah membentuk yang namanya GTI Competition Center. Namun memang sekali lagi kita semua Bapak Ibu dosen jelas membutuhkan peran aktif teman-teman mahasiswa untuk mengisi, untuk berlatih bersama dan saling sharing mungkin di situ. Wadahnya sudah ada nih. Tapi kadang-kadang mohon maaf, Bapak Ibu dosennya yang semangat. Mahasiswanya yang datang gitu. Nanti takutnya Bapak Ibu dosen yang suruh lomba, Pak. Iya. Wah, itu bahaya lah. Padahal terkadang Pak ya, mahasiswa itu mempunyai bakat yang terpendam, potensi yang besar Pak. Cuma mereka tuh malu buat nunjukinnya Pak. Itu biasanya tuh seperti itu. Bisa jadi itu menjadi satu problem. Karena kalau saya pribadi berpendapat mahasiswa itu banyak sekali yang punya ide brilian. Iya Pak. Banyak sekali yang punya potensi ke sana, misalkan secara kemampuan di bidang informatika oke nih. Nah, tetapi mereka kurang berani untuk menunjukkan kemampuannya dalam arti positif ya. Kadang show off itu penting dalam sebuah event yang tepat gitu. Seperti kompetisi ini. Karena kalau show off untuk sombong-sombongan saja, kemudian misalkan dia baru bisa nge-hack gitu terus kemudian menjadi hacker yang nggak bagus, itu jalan yang salah menurut saya gitu ya Pak Angga ya. Mending ikut lomba cyber security. Nah, ada loh malahan itu gitu loh. Ada sesungguhnya malah itu kompetisi berarti cybernya. sebenarnya kompetisi-kompetisi di bidang informatika tuh banyak ya Pak. Kalau digali terus banyak. Jadi kompetisinya. apakah yang diselenggarakan oleh kementerian sendiri kemudian diselenggarakan oleh seperti Bakorma tadi ya, itu adalah forum wakil direktur bidang kemahasiswaan, atau bahkan kalau mau dicari lagi hampir di setiap perguruan tinggi itu punya event, misalkan ada saat disnatalisnya atau ulang tahun jurusan tertentu gitu. HMJ itu banyak melakukan kompetisi. Nah memang mungkin di akhir sesi ini saya ingin menegaskan bahwa jadilah mahasiswa yang kecanduan untuk mengikuti kompetisi. Kecanduan dalam arti positif nih ya, mengikuti kompetisi. Karena juara itu bonus ya, itu ada faktor pemberian dari Tuhan juga. Namun mengikuti kompetisi itu akan membentuk jiwa kesatria gitu ya, jiwa kompetitif. Karena orang yang ikut lomba pasti harus siap menang dan siap kalah gitu ya. Itu juga poin positif dan saya rasa itu menjadi bekal yang bagus untuk setiap mahasiswa nanti di dalam menempuh kehidupan setelah kuliah, misalkan mau bekerja atau lanjut studi. Itu sih menurut saya. Enggak mau menambahkan atau saya? Ya balik lagi. Sebenarnya tujuan dibentuknya lomba itu adalah wadah kreativitas dan keahlian kalian sebenarnya sih. Jadi yang dibilang Pak Haji tadi, kalau pinter nge-hack ya jangan nge-hack, ya jangan nge-hack situs orang terus di-floorkan gitu kan, yang enggak juga dong seperti itu ya. Daripada seperti itu ya yang mending ya cyber security seperti itu. Tadi kan orang sukses ya Pak dalam berkompetisi tidak lupa dari namanya kalah menang gitu. Berarti kan intinya tuh pengalaman Pak. Biasanya tuh dari menang tuh terdapat kekalahan yang banyak gitu Pak. Nah itu pendapat Pak Haji sama Pak Angga ini bagaimana? Pak Angga dulu mungkin deh. Oke. Kompetisi itu sebenarnya membentuk mahasiswa untuk biar tidak gampang menyerah sebenarnya. Kalau Anda misalnya tidak menang, let's say kalah ya, kita harus evaluasi apa sih yang kurang dari tim kita seperti itu. Apa sih yang kurang dari tim kita? Nah, itulah yang perlu ditingkatkan lagi ketika Anda mengikuti lomba atau event-event yang lain seperti itu. Nah, sekali lagi keahlian itu dilatih ya. Keahlian itu bisa meningkat karena dilatih ya. Latihan itu nggak mungkin langsung sukses dong. Mbaknya kalau naik sepeda
Oh, banyak jatuhnya Pak awal-awal Pak. Seperti itu. Akhirnya kan punya analisa, oh saya jatuh karena ini, oh saya jatuh lagi karena ini. Itulah fungsi dari ikut serta dari lomba. Dari pengalaman kalau Sedikit Pak menambah Haji. ya, Oke. jadi bahwa kalau kita lihat di YouTube atau di yang platform yang lain gitu, atau membaca eh, kisah orang sukses itu ya, Iya, Pak. banyak kok mulai dari atlet, pengusaha yang harus mengalami berbagai cerita pilu di Iya. awal perjuangan mereka. Yang perlu kita garis bawahi bahwa jika mereka-mereka itu berhenti ketika pertama kali mereka menghadapi kegagalan, mungkin selamanya mereka tidak akan pernah sampai pada titik kesuksesan. Ibarat kata ada seorang atlet yang bertahun-tahun mengikuti sebuah kompetisi, bahkan seperti olimpiade, ternyata dia baru bisa juara 10 tahun kemudian nih gitu. Jadi perjuangan dia untuk sampai ke titik itu harus melalui suatu proses yang kita nggak pernah tahu nih berapa panjang prosesnya gitu ya. Nah ini juga harus dimiliki lah oleh mahasiswa masih muda, energik, punya banyak waktu, punya banyak tenaga, rugi kan kalau nggak bisa mencetak sesuatu gitu ya. Dan setiap mahasiswa yang berhasil mengikuti kompetisi, apalagi menang seperti itu bisa menjadi poin tambahan dan itu sangat dicari oleh perusahaan ataupun istilahnya instansi yang di tempat mereka nanti mendaftar. Tapi terkadang ya Pak, kalau misalkan sudah menang tuh kadang kayak, oh aku udah menang nih, berarti musuhku tuh masih ada di belakang jauh. Jadi aku kayak leha-leha gitu Pak kalau sudah menang itu. Dulu ada pepatah yang mungkin sering kita dengar tentang meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Memang kadang-kadang ketika kita sudah juara, itu seperti halnya kita posisi di depan, kita kadang lupa nih bahwa kita sedang dikejar oleh kompetitor yang lain gitu. Sehingga kita merasa sudah yang terbaik, akhirnya kita lupa untuk menjaga skill kita gitu ya, kemampuan keterampilan kita gitu. Sehingga itu bisa menjadi suatu bentuk kelemahan sendiri. Tetapi menurut saya apa yang disampaikan Pak Angga, setiap saat kita belajar, setiap saat kita mengasah kemampuan, itu bisa menjadi sebuah titik balik untuk kita tetap menjadi yang unggul gitu ya. Jadi mempertahankan itu. Nah, di acara penghujung podcast ini saya ingin bertanya nih pada Pak Angga, bagaimana tips dan trik agar bisa menjadi pemenang Pak di acara kompetisi-kompetisi? Oke, terima kasih ya. Sudah banyak dibahas oleh Pak Haji tadi. Mau ikut lomba, yang pertama kita harus punya mentalitas juara ya. Mentalitas juara itu walaupun nggak juara, tetap tahun depan ikut lagi, berusaha untuk juara dong. Yang kedua, motivasi tadi. Motivasi ya, saya bilang tadi, kalau kamu mau mainan air aja, jangan sekalian nyemplung ya. Nyemplung sudah gitu loh. Anda totalitas dalam mengikuti kompetisi tersebut, all out ya. All out. Yang ketiga, sebisa mungkin ya, ini yang belum banyak diketahui oleh mahasiswa jurusan teknologi informasi, bentuk yang namanya dream team. Dream team. Kalau kita startup kan biasanya ada hipster, hustler, sama hacker ya. Sama, kalau di lomba itu kalau bisa orang yang pintar berkomunikasi. Berkomunikasi di sini adalah berkomunikasi tulis maupun berkomunikasi lisan. Yang kedua, orang yang paham teknis ya. Biasanya hacker ya, orang yang pintar ngoding dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah orang yang konsepnya itu sangat kreatif dan out of the box ya. Gitu. Setelah 5 ini, yang terakhir adalah komitmen Anda. Biasanya mahasiswa jurusan teknologi informasi ini kalau sudah termotivasi di awal ya, di tengah-tengahnya hilang, terus mendekati pengumpulan lomba itu muncul lagi. Nah, komitmennya itulah yang perlu digali, yang perlu dipertahankan. Karena tanpa komitmen itu sulit buat jadi juara ya Pak. Benar sekali. Oke, terima kasih buat Pak Haji sama Pak Angga untuk podcast kali ini, benar-benar keren nih Pak pembahasannya. Terima kasih nih teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa nih di acara podcast selanjutnya. Dadah.